Ulama sepakat zikir sesudah sholat itu sunnah hukumnya. Tidak ada ulama yang mengatakan zikir sesudah sholat itu adalah haram. Tidak ada, kecuali ulama abal-abal. Kalau ulama yang asli, ulama salafus saleh, zikir sesudah sholat itu sepakat bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Dan itu juga dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah, masih berdengung? Bisa disetel? Iya, berdengung nggak enak. Baik, kita lanjutkan pengajian yang lalu. Kemarin kita bicara tentang akhir dari pekerjaan sholat kita, yaitu salam. Ketika kita mau menyelesaikan sholat kita, kita harus mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, noleh sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah, noleh sebelah kiri. Dimana ketika kita mengucapkan salam itu, di situ ada niat. Yang pertama adalah niat keluar dari sholat. Niat yang pertama artinya sholat kita telah selesai. Niat kedua, kita memberikan salam kepada orang yang ada di sebelah kanan kita. Juga memberikan salam kepada malaikat hafadzah, malaikat yang mencatat amal baik yang berada di sebelah kanan kita. Dan juga meniatkan salam untuk seluruh yang ada dalam sholat jamaah itu. Dan itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita memasuki pada apa yang harus kita lakukan setelah selesai sholat. Apakah selesai sholat kita harus langsung pergi dari tempat duduk kemudian meninggalkan tempat sholat, atau setelah selesai sholat kita harus duduk dulu, jangan langsung pergi? Karena kenyataannya ketika kita melihat kita sholat berjamaah, ada yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nggak berapa lama langsung berangkat dari tempat duduknya. Kenyataannya yang kita lihat seperti itu. Yang sebaiknya seperti apa? Apakah seperti itu atau duduk dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa yustahabbu liman faragha minas sholati, dianjurkan, disunnahkan untuk orang yang telah selesai sholat, sudah mengucapkan salam, ayyadhkurallaha ta'ala, untuk berzikir kepada Allah. Artinya selesai sholat jangan tinggalkan tempat sholat. Selesai sholat kita salam, berzikir dulu kepada Allah. Apa dasarnya? Lima ruya an Ibni Zubair radhiyallahu an. Riwayatnya adalah riwayat dari Ibnu Zubair radhiyallahu an, annahu kana yuhallilu fi athari kulli sholatin. Rasulullah itu ketika selesai sholat itu mengucapkan tahlil, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yuhallilu, halala yuhallilu tahlilan. Jadi halala tahlil itu adalah merupakan isim masdar dari halala yuhallilu. Halala itu artinya mengucapkan kalimah tahlil. Kalimat tahlilnya adalah la ilaha illallah. Ini salah satunya, tapi masih ada kepanjangannya. Rasulullah ketika selesai sholat itu mengucapkan tahlil. Yaqulu, beliau ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, wa lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan,
La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu walau karihal kafirun. Tapi tidak satu-satunya ini. Artinya Rasulullah melakukan itu setiap hari, itu tidak terus, itu tidak. Ketika Rasulullah berzikir selesai sholat, itu lain hari bisa berubah zikirnya. Yang penting berzikir, tidak harus itu. Kalau enggak itu salah, tidak begitu. Makanya kita berzikir dari satu orang ke orang lain, dari satu masjid ke masjid lain bisa berbeda. Lalu ketika berbeda itu apakah yang masjid ini salah? Tidak. Karena memang zikir sesudah sholat itu tidak ditentukan. Tidak seperti sholat subuh. Sholat subuh mesti harus 2 rakaat, sudah ditentukan. Nggak boleh sholat subuh 3 rakaat. Sholat maghrib juga sudah ditentukan 3 rakaat. Tidak boleh sholat maghrib 2 rakaat. Walaupun barusan tadi capek, nggak bisa. Zikir sesudah sholat tidak ditentukan oleh Rasulullah. Yang penting zikir, perintahnya adalah zikir. Oleh karena itu Rasulullah sendiri ketika zikir sudah sholat tidak selamanya ketika berzikir satu macam zikir itu, tapi bermacam-macam zikir. Yaqulu, beliau menyampaikan, beliau membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Ini namanya mentauhidkan Allah. Lahul mulku, Allah lah yang memiliki kerajaan. Walahul hamdu, Allah lah yang memiliki pujian, segala macam puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya seluruh dunia ini yang maha kuasa adalah Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa berkuasa seperti kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang mampu melakukan apa-apa kecuali Allah mampukan untuk melakukan apa-apa itu. Artinya semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu zikir selanjutnya wala haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah boleh, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim juga boleh. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kita dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Walahun ni'mah, dan Allah lah yang memiliki kenikmatan. Makanya kita minta nikmat kepada Allah. Walahul fadl, dan Allah lah yang memiliki karunia. Makanya kita minta karunia kepada Allah, karena Allah yang memiliki karunia. Walahu tsanaul hasan, dan Allah lah yang memiliki segala pujian yang baik. Namanya pujian tentu baik, tidak ada pujian itu yang tidak baik. Kalau pujian itu tidak baik, itu bukan pujian, itu namanya hinaan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, tidak ada Tuhan selain Allah, mukhlishina, orang-orang yang memurnikan agama, mukhlishina lahuddin, memurnikan agama, walau karihal kafirun, walaupun ketika ada orang yang memurnikan agama, orang-orang kafir pada tidak suka, orang-orang kafir benci. Memurnikan agama bukan berarti harus menyalahkan amalan orang lain. Tidak, memurnikan agama artinya ketika waktunya sholat kita ya sholat, waktunya kita puasa kita ya puasa. Artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tsumma yaqulu, lalu beliau menjelaskan, karena Rasulullah, maksudnya adalah Zubair, Ibnu Zubair menjelaskan, karena Rasulullah SAW yuhallilu, Rasulullah SAW itu bertahlil bihada, bertahlil dengan ucapan itu tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir itu tadi. Ibnu Zubair mengatakan Rasulullah melakukan tahlil seperti fi duburi kulli sholatin, di setiap kali selesai sholat. Dubur itu artinya belakang, belakang itu artinya sesudah.
Nah, maksudnya fi duburi kulli sholatin, setelah selesai sholat. Jangan di duburnya sholat, jangan. Nah, di duburnya sholat jangan. Setelah selesai sholat. Artinya setelah selesai sholat kita disuruh untuk lama-lama berzikir. Itulah kenapa Abu Hurairah ketika dia sholat subuh itu tidak keluar dari masjid sebelum matahari terbit. Itu artinya apa? Lama berzikir. Zikirnya lama, tidak sebentar. Sementara gimana? Iya. Sementara ada di antara kita ini yang kurang suka berzikir. Tapi kalau sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau rutin itu artinya nggak suka berzikir. Ya mungkin kalau sesekali begini, pas pada saat itu ada kebutuhan mendesak, nggak masalah, itu namanya memenuhi hajat. Tapi kalau setiap kali sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur. Assalamualaikum, langsung kabur. Ini tidak mengamalkan sunnah yang seperti itu. Kalau kita mengamalkan sunnah, selesai sholat itu langsung zikir. Di masjid saya, di Masjid Al-Muhajirin, itu dulu pernah saya perhatikan ada orang setelah selesai sholat itu pertama tidak mau salaman. Itu pertama. Yang kedua, setelah tidak mau salaman itu, dia zikirnya sebentar dan itu langsung pergi. Tetapi setelah barangkali dia melihat siapa yang diajak ngomong waktu itu bicara dengan saya, dia akhirnya dia nanya begini, nanya begini, saya jawab. Setelah saya jawab itu, belakangan ini begitu selesai sholat ngumpullah salaman gitu. Kenapa kok salaman kita selesai sholat itu boleh-boleh dan bahkan dianjurkan? Bukan dianjurkan selesai sholatnya, bukan. Kita dianjurkan salaman kapan saja termasuk selesai sholat. Kenapa? Orang yang bertemu, dua orang muslim yang bertemu ketika bersalam-salaman, maka setelah selesai lepas salat tangannya itu dari salaman, dosanya berguguran. Itu kapan saja, nggak ditentukan waktunya, baik selesai sholat maupun pas ketemu di jalan. Nah, ini hadisnya umum, jangan dibawa, Nabi nggak pernah melakukan salam-salam selesai sholat. Jangan seperti itu, karena ini adalah hadisnya umum. Hadisnya umum artinya dilakukan kapan saja. Yang tidak boleh salaman dilakukan pas sholat. Pas sholat, ihdinas siratal mustaqim, salaman itu nggak boleh. Pas lagi sholat nggak boleh. Kalau selesai sholat mau ngapa saja boleh, jangankan mau salaman, buka HP juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung buka HP, WA boleh. Apalagi salaman, lebih boleh lagi yang seperti itu. Nah akhirnya dia mau salaman. Sudah mau salaman, setelah itu saya perhatikan kemarin, ketika saya sholat subuh di situ di masjid saya sendiri, di situ dia pun ikut duduk lama-lama sampai syuruk baru dia pulang. Artinya apa? Mulai memahami agama dengan benar. Tadinya dia memahami agama sepotong-sepotong. Akhirnya yang sepotong-sepotong itulah diamalkan. Karena mengamalkannya sepotong-sepotong, yang dianggap benar ya sepotong itu, yang utuh justru malah salah gitu. Jadi zaman Nabi, Abu Hurairah sendiri selesai sholat itu zikirnya lama. Dan bahkan Abu Hurairah itu membuat simpulan-simpulan, membuat kayak kalau kita sebut dengan tasbih. Begitu dibuat tasbih banyak supaya gampang untuk menghitung zikir itu. Walaupun untuk menghitung itu tidak wajib, semuanya adalah sunnah gitu. Jadi yang benar adalah selesai sholat kita berzikir dulu, baik lama maupun sebentar. Tidak selesai sholat langsung pergi. Apalagi selesai sholat itu langsung tegak tanpa ngomong-ngomong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian terus tegak sholat sunnah. Yang seperti itu dalam riwayat justru tidak boleh. Harus ngomong dulu, walaupun ngomong kamu mau kemana, walaupun hanya seperti itu, harus ngomong dulu, tidak boleh nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung tegak kemudian terus melakukan sholat sunnah ba'diyah. Itu harus dijedah dengan omongan. Kalau kita tidak ngomong dengan orang lain, ya tentu kita ngomong dengan Allah, artinya berzikir itu tadi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Kalau kita sudah ngomong seperti itu, berikutnya kita sholat ba'diyah yang kita lakukan habis sholat zuhur,
atau habis sholat maghrib, habis sholat isya. Bukan langsung. Menurut riwayat Zubair, Rasulullah juga melakukan itu, membaca tahlil. Wa katabal Mughirah. Al-Mughirah itu pernah, sahabat Mughirah pernah menulis surat ila Muawiyah, kepada Muawiyah. Apa yang isi surat itu? Yang disampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Di dalam suratnya itu menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kan beda dengan yang tadi. Artinya yang diucapkan oleh Rasulullah itu tidak satu-satunya itu. Rasulullah berzikir selesai sholat, zikirnya banyak sekali, dan tidak satu-satunya yang diucapkan seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair itu tadi. Al-Mughirah pernah mendengar Rasulullah melakukan zikir, membaca tahlil tidak seperti yang diucapkan oleh Zubair. Apakah Ibnu Zubair ini salah? Tidak. Ibnu Zubair sumbernya juga dari Rasulullah. Al-Mughirah sumbernya juga jadi Rasulullah. Artinya Al-Mughirah ini menyampaikan kepada Muawiyah, karena Muawiyah pada saat itu beliau adalah sebagai seorang khalifah, maka disampaikanlah surat itu kepada Muawiyah supaya kalau orang itu memimpin satu negara menyampaikan kepada masyarakat cepat. Contohnya umpamanya ini Pak Jokowi jadi presiden, kemudian memerintahkan untuk setiap masjid wajib hukumnya selesai sholat berzikir bareng-bareng. Itu yakin semuanya itu berzikir itu. Kenapa? Yang perintah pimpinan, yang perintah itu raja, yang perintah itu presiden. Oleh karena itu Al-Mughirah mengirim kepada Muawiyah, tujuannya juga seperti itu, karena Muawiyah adalah seorang khalifah, supaya masyarakatnya selesai sholat tidak langsung berangkat, tapi duduk dulu, kemudian berzikir, membaca tahlil seperti yang didengar oleh Al-Mughirah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi seperti itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, Allah lah yang memiliki kerajaan, Allah lah yang memiliki segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi orang yang Engkau beri. Artinya ketika Allah ingin memberikan sesuatu kepada siapa, tidak akan ada yang bisa menghalangi ketika Allah ingin memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan terjadi orang itu diberi kalau Allah yang menghalangi. Sangat mengharap kita diberi oleh Allah, tapi Allah halangi, tidak akan terjadi itu. Wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada keberuntungan kecuali keberuntungan itu adalah dari Allah. Tidak ada keberuntungan kecuali keberuntungan itu adalah dari Allah. Jadi la yang fa'udzal jaddi minkal jadd, tidak ada kemanfaatan orang yang memiliki keberuntungan kecuali keberuntungan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir sesudah sholat. Dan supaya lebih tuntasnya, ini karena induknya ini adalah matanya, maka saya bawa juga syarahnya. Syarahnya ini yang itu tadi disusun oleh Abu Ishaq, ini syarahnya adalah oleh Imam Nawawi. Maka saya bawa syarahnya supaya lebih jelas. Dan beliau justru malah mengatakan di sini lengkapnya zikir itu ada di dalam kitab Al-Adhkar. Setelah saya buka kitab Al-Adhkar, itu ternyata di situ juga tidak berurutan. Nabi mau membaca ini, Nabi membaca ini, Nabi membaca ini, tidak selamanya membaca itu. Artinya apa? Zikir seorang antara satu dengan yang lain tidak sama, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mari kita pelajari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Syarah
Ittafaqa Syafi'i wal ashab wa ghairuhum. Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'iyah lainnya, sahabat-sahabat Imam Syafi'i wa ghairuhum, dan selain Asy-Syafi'i, selain Imam Syafi'i dan para sahabat Syafi'i, ulama Syafi'i yang lain rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, ala annahu yustahabbu dzikrullahi ta'ala ba'da salami. Menurut Imam Syafi'i dan seluruh ulama Syafi'iyah lainnya dan beberapa ulama yang lainnya di luar ulama Syafi'iyah, mereka bersepakat bahwasanya zikir kepada Allah Ta'ala sesudah salam itu hukumnya sunnah. Artinya kita disunahkan untuk berzikir kepada Allah sesudah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu berzikir. Ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah yang lain dan ulama di luar Imam Syafi'i sepakat bahwasanya zikir sesudah sholat itu adalah dianjurkan. Wa yustahabbu dzalika lil iman. Dianjurkan untuk siapa? Zikir sudah sholat itu, apakah imam saja atau makmum saja atau imam dan makmum? Wa yustahabbu dzalika lil imam. Zikir sesudah sholat itu dianjurkan, disunahkan untuk si imam. Imam selesai sholat dianjurkan untuk berzikir. Wal makmum, makmum juga dianjurkan untuk zikir. Tidak hanya imam saja. Jadi imam berzikir, makmum juga berzikir. Wal munfariti, orang sholat sendirian juga disunahkan untuk berzikir. War rajuli, orang laki-laki ketika orang laki-laki sholat dianjurkan berzikir. Wal mar'ati, orang perempuan ketika sholat juga dianjurkan untuk berzikir. Wal musafiri, dan orang-orang yang musafir ketika dia mampir melakukan sholat itu juga dianjurkan berzikir. Tidak mentang-mentang musafir tak sholat langsung berangkat, tidak begitu, kecuali memang harus berangkat karena kendaraannya sudah mau berjalan, nanti dia ketinggalan. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Artinya zikir sesudah sholat ini disunahkan untuk imam, disunahkan untuk makmum, disunahkan untuk siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sholat sendirian maupun sholat berjamaah, dalam keadaan dia musafir atau tidak musafir. Semuanya itu dianjurkan untuk melakukan berzikir sesudah sholat. Wa yustahabu ayyad'u'a aidan, dan juga setelah berzikir dianjurkan juga, disunahkan untuk berdoa. Tidak hanya berzikir tanpa doa, tapi berzikir juga disunahkan berdoa ba'da salami bil ittifaqi, setelah salam selesai sholat. Itu secara kesepakatan ulama. Ulama sepakat zikir sesudah sholat itu sunnah hukumnya. Tidak ada ulama yang mengatakan zikir sesudah sholat itu adalah haram, tidak ada, kecuali ulama abal-abal. Kalau ulama yang asli, ulama salafus saleh, zikir sesudah sholat itu sepakat bahwasanya hukumnya adalah sunnah, dan itu juga dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waja'at fi hadhil mawadhi'i ahaditsu katsiratun. Sunnahnya zikir sesudah sholat ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan. Bukan hanya sekedar hadis, tapi hadis sahih. Hadis sahih banyak menjelaskan fi dzikri, tentang zikir, wa du'ai, dan doa. Tentang doa dan zikir sesudah sholat ini banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang zikir dan doa ini. Wa qad jama'tuha fi kitabil adzkar, dan telah aku kumpulkan, kata Imam Nawawi, zikir-zikir itu, pendapat-pendapat itu telah aku kumpulkan di dalam kitab namanya kitab Al-Adhkar. Minha, diantaranya beliau nyampaikan an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu du'ai asma'u, doa yang mana ya Rasul yang didengar? Qala, Rasulullah jawab, jauful lailil akhir, doa yang cepat diijabah oleh Allah itu adalah doa di sepertiga malam terakhir, di tengah malam yang akhir.
itu yang diijabah. Waduburis sholatil maktubati, dan setelah sholat fardu. Jadi ketika ibu bapak pengen doanya itu diijabah oleh Allah, sholat malam. Sholat malam di tengah-tengah malam itu berdoa. Kalau sholat malam barangkali kalah dengan tidur, mau sholat malam tapi pas bangun-bangun sudah azan subuh, kan nggak jadi sholat malam itu. Nggak bisa doa jauful lail, tengah malam. Ya doanya sesudah sholat fardu. Begitu sholat fardu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berzikir, baru ditutup dengan doa. Jadi doa sesudah zikir itu bukan tidak penting. Karena apa? Doa itulah yang makbul, doa itu yang segera dijawab oleh Allah. Jadi jangan sampai selesai sholat nggak berdoa. Kalaupun nggak sempat berdoa dengan imam, paling tidak berdoa sendiri. Berdoa sendiri kalau seandainya memang punya keperluan. Kalau bisa berdoa bersama-sama dengan imam berjamaah itu ya lebih bagus lagi. Karena minta sendirian dengan minta rame-rame itu nilainya, kualitasnya juga berbeda. Oleh karena itu, riwayat Umamah ini menyampaikan bahwasanya doa yang diijabah oleh Allah itu adalah doa tengah malam dan setelah selesai sholat fardu. Berikutnya pertanyaan. Baik. Nanti pertanyaannya ini yang belum kejawab insya Allah dijawab minggu depan. Setiap mulai salat berjamaah imam selalu mengatakan luruskan saf. Mohon dicontohkan seberapa rapatnya. Jadi kan memang ada riwayat itu sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamami shalah. Ada yang mengatakan min iqamatis shalah. Merapatkan barisan itu, merapatkan saf itu termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Ada juga mengatakan termasuk itu mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan sholat. Beda melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat. Karena melaksanakan sholat baik benar maupun enggak benar, yang penting sudah melaksanakan. Tapi kalau mendirikan sholat itu efeknya ke belakang, efeknya jauh. Makanya kita sering nanya sudah sholat, maksudnya sudah melaksanakan sholat. Sudah, gampang dijawab. Tapi kalau sudah mendirikan sholat itu susah kita jawabnya. Karena sholat yang kita lakukan itu nanti akan berakibat kepada diri kita. Akhlaknya jadi bagus, kemudian pokoknya mempengaruhi hidup kita baik di dunia sampai ke akhirat. Itu namanya iqamatus sholat, mendirikan sholat. Makanya Rasulullah tidak mengatakan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa iqamatis shalah diganti wa amalis shalah, tidak begitu, tapi wa iqamatis shalah, tidak seperti itu. Jadi gimana lurusnya saf itu? Lurusnya saf itu kalau yang dicontohkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i itu adalah mata kaki ketemu dengan mata kaki, bukan kakinya, tapi mata kaki. Mata kaki ketemu dengan mata kaki, bahu ketemu dengan bahu. Jadi nggak boleh ngangkang. Kalau ngangkang kayak gitu nggak ketemu, bahunya nggak ketemu. Nah, cobalah dipraktekkan. Kalau kakinya itu lebar tuh, mana bisa ketemu bahunya ini. Oleh karena itu yang disebut rapat itu adalah sesungguhnya bahu ini ketemu dengan bahu, mata kaki kita ketemu dengan mata kaki kawan kita yang ada di sebelahnya. Itu yang disebut dengan rapat seperti itu. Nanti berikutnya akan ada penjelasan, cuman belum nyampe. Ini kan baru sholatnya, berjamaahnya kan belum dibahas ini. Maka ini gak bisa setahun 2 tahun selesai ini karena pembahasannya sangat lebar. Berikutnya sholat duhur waktunya jam 12 lewat. Sementara kita sholat di rumah jam 1 sholat sendiri. Apakah masih bisa kita sholat sunnah qobliyah sebelum sholat duhur? Apakah itu termasuk melalaikan sholat? Jawabannya tidak. Itu tidak termasuk melalaikan sholat. Laisat tafritu bin naumi walakin tafrit bil yaqdati. Orang yang melalaikan sholat itu bukan orang yang tidur, tetapi orang melalaikan sholat itu orang yang melek. Artinya apa? Sudah waktunya habis, baru dia buru-buru sholat. Oleh karena itu sholat itu adalah as-sholatu ala waqtiyah. Sholat itu pada waktunya. Karena itu zuhur itu adalah mulai matahari bayang-bayangnya tergelincir ke arah barat, bergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang sama
panjang dengan bendanya. Itu waktunya waktu sholat zuhur. Lalu gimana? Kita masih boleh nggak sholat qobliyah zuhur? Kalau kita belum sholat zuhur, kita boleh sholat qobliyah zuhur. Tapi kalau kita sudah sholat zuhur, nggak boleh sholat qobliyah zuhur. Sholat kita adalah ba'diyah zuhur. Oleh karena itu, misalnya kita nggak sempat sholat di masjid waktu zuhur itu karena baru balik, waktu zuhur masih di perjalanan, kita nggak ketemu dengan masjid, sampai di rumah jam 1. Ngambil air wudhu, sholat sunnah qobliyah zuhur. Sudah sholat sunnah qobliyah zuhur, selesai salam, baru tegak lagi sholat zuhur. Sudah sholat zuhur, baru sholat ba'diyah zuhur. Jadi seperti itu. Jadi kita lakukan qobliyah zuhur dulu, baru sholat zuhur, setelah itu sholat ba'diyah zuhur. Yang seperti itu sah dilakukan. Tidak harus di masjid sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu. Jadi artinya sholat qobliyah zuhur harus dilakukan sebelum zuhur. Walaupun di masjid orang-orang sudah sholat, tapi kita kan belum sholat. Ukurannya kita, bukan orang lain. Kalau ukurannya orang lain, rusak itu kalau ukuran orang lain. Orang sudah makan, kita belum makan, terus kita diam, ya kan sudah makan ya. Kita tetap lapar kita kan. Ukuran makan itu kita, bukan orang lain. Setelah sholat berjamaah, boleh nggak ibu-ibu salaman dengan bapak-bapak? Kalau bapak itu suaminya boleh. Kalau bapak itu suaminya. Kalau bapak itu bukan suaminya, berbahaya. Nanti jangan-jangan ada udang di balik batu. Wah, itu yang nggak boleh gitu. Artinya salaman itu adalah cari salaman yang aman, jangan salaman yang tidak aman. Kalau istri salaman dengan suami boleh, suami salaman dengan istri boleh. Tapi kalau istri orang salaman dengan suami orang, itu yang tidak boleh. Selesai sholat langsung nyari ke rumah tetangganya mau salaman, itu nggak boleh lagi yang seperti itu. Ya, dan selanjutnya dalam sholat jamak setelah sholat yang pertama apakah jamak qashar? Jamak qashar. Dua kali kan, 2 rakaat. Terus selesai salam yang kedua, zikirnya selesai salam kedua dari sholat yang atau yang pertama. Jadi gini, ketika kita jamak qashar, zuhur dan asar lah paling gampang. Jamak zuhur 2 rakaat, asar juga 2 rakaat. Selesaikan dulu sholat zuhur, kemudian sholat asar, setelah itu baru zikir. Namanya menjamak. Menjamak itu maksudnya menyatukan 2 sholat menjadi 1. Tapi kalau setelah sholat zuhur zikir itu enggak jamak, itu enggak nyatu lagi, itu hanya mengqashar saja, tidak menjamak. Boleh enggak kita sholat itu hanya mengqashar? Boleh, tidak jamak enggak apa-apa, hanya qashar saja boleh kita. Tapi jamak qashar juga boleh. Kapan kita boleh mengqashar sholat kita? Kita boleh mengqashar sholat kita apabila sholat kita itu sudah, kalau dalam hitungan kilometernya itu sudah 81 kilometer. Kalau belum 81 kilometer, belum dibolehkan untuk mengqashar sholat kita, menjamak sholat kita. Jadi supaya sholat kita ini enak, zikirnya enak, sholatlah zuhur dulu, kemudian sholat asar, kedua-duanya dijamak, digabung. Setelah salam sholat asar baru berzikir lalu berdoa. Berikutnya. Baik. Yang pertama sudah dijawab. Yang kedua, zikir yang sangat dianjurkan itu adalah tahlil. Zikir yang sangat dianjurkan karena Rasulullah di sini disebutkan adalah tahlil. Tapi semuanya juga dianjurkan. Kenapa kok tahlil? Karena tahlil itu isinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya tak menanamkan keimanan tauhid kita ke dalam diri kita. Walaupun tadi subuh ada pertanyaan, la ilaha illallah itu artinya apa? Apakah tidak ada Tuhan selain Allah? Apakah tidak ada yang disembah kecuali Allah? Atau artinya tidak ada yang ada kecuali Allah? Akhirnya saya terpaksa menjawab panjang dan lebar. Padahal sudah dipesan itu, kalau nanya boleh tapi jangan yang sulit-sulit itu. Ini masih yang sulit-sulit ditanya. Tapi alhamdulillah sudah terjawab. Nah, bagaimana zikir yang sangat dianjurkan? Yaitu zikir dengan tahlil. La ilaha illallah itu yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Lalu gimana dengan zikir yang lain? Juga dianjurkan. Artinya seluruh zikir
ingat kepada Allah itu dianjurkan. Lalu apa itu sholat awabin, kapan dilakukan dan apa boleh dilakukan secara berjamaah? Sholat awabin itu tidak dianjurkan sholat berjamaah, tapi sholat sendiri-sendiri. Kapan sholat awabin? Sholat awabin itu ulama berbeda pendapat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan sholat awabin itu adalah waktunya sholat duha. Maka ketika dia sholat duha itu, disitulah dia sholat awabin. Tapi Imam Nawawi menyebutkan sholat awabin itu adalah setelah sholat maghrib. Jadi kapan dilakukan? Dilakukan kalau menurut Imam Nawawi melakukannya setelah sholat maghrib, sholat awabin sampai masuk sholat isya. Ulama berbeda pendapat. Lalu mana yang benar? Semuanya benar karena ini adalah perkara sunnah. Tidak usah dipermasalahkan dan tidak usah dipertentangkan. Yang penting adalah sholat. Ini bertentangan tapi nggak sholat. Nah, itu yang susah yang seperti itu. Nah, awabin itu duha, waktu duha. Enggak, waktu maghrib. Setelah selesai maghrib, tapi kedua-duanya nggak lakukan. Maghrib nggak lakukan, duha juga nggak lakukan. Itu namanya omong kosong yang seperti itu. Jadi sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan pada saat waktu duha menurut Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, dan juga menurut Imam Nawawi itu adalah setelah selesai sholat maghrib. Berikutnya, Assalamualaikum. Ustaz, membaca ayat kursi setiap habis sholat, apa memang diharuskan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalam. Iya. Setiap habis sholat, apa memang diharuskan untuk membaca ayat kursi setiap habis sholat? Apa memang harus diharuskan? Mohon penjelasan. Oh, maksudnya waktu zikir ya? Iya. Begini, zikir sesudah sholat itu tidak ada yang diharuskan. Zikir sesudah sholat itu boleh kita pilih-pilih sesuai dengan maunya kita, tapi ada di dalam anjuran Al-Quran maupun anjuran hadis, penjelasan Al-Quran maupun penjelasan hadis. Satu contoh, ketika seseorang berzikir selesai sholat dengan membaca Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, dan seterusnya sampai akhir. Satu ayat ini dulu. Ini surah Al-Imran ayat 18. Dalam tafsir Al-Baghawi juga disebutkan dalam tafsir As-Sawi, karena baru dua itu yang saya baca. Itu dikatakan bahwasanya siapa orang yang hafal surah Al-Imran ayat 18 ini, maka nanti masuk surga qabla ayasbaqul azab. Masuk surga sebelum didahului oleh siksa. Artinya ketika seseorang hafal syahidallahu annahu la ilaha illallah itu tadi, maka nanti ketika dia masuk surga tidak disiksa lebih dahulu, aman dari siksaan. Itulah ulama akhirnya meletakkan ayat syahidallahu itu di dalam zikir setiap kali selesai sholat. Tujuannya apa? Kalaupun kita masih ada dosa, dosa kita diampuni oleh Allah. Akhirnya ketika kita nanti dimasukkan Allah ke dalam surga, kita tidak memperoleh siksa. Apa ada orang memasukkan surga disiksa dulu? Banyak. Karena inna fi jatri jahannam sab'un qanatir, di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantaraini sab'una aman. Setiap satu jembatan dari jembatan satu ke jembatan berikutnya itu ditempuh dalam waktu 70 tahun. Jembatannya 7, jadi 7 kali 70 490 tahun. Di bawahnya neraka itu, di bawahnya. Jadi yang amalannya berantakan ya terpeleset ke dalam neraka. Atau kalau amalannya itu pas-pasan tapi tauhid masih ada terseok-seok di situ, disembur terus dari bawah itu namanya termasuk siksa itu. Jalan sudah payah kayak gini jalannya karena terasa jembatannya kecil. Begini ini asal bergerak dari bawah bus, bergerak lagi dari bawah bus gitu.
sampai dia mengira tidak akan selamat itu artinya dia masuk surga juga nanti ujungnya, hanya didahului dengan siksa. Itulah makanya ulama mengajarkan kita, mewariskan kita zikir sudah sholat dengan membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu dan seterusnya itu. Maka di situ katakan siapa man hafidho kan, siapa yang hafal kan, siapa yang hafal ayat ini maka nanti akan masuk surga tanpa didahului dengan siksa. Barangkali yang itu untuk besok. Ya. Baik. Ada 2 pertanyaan, sabar untuk besok yang belum terjawab dan ya dimohon untuk hadir. Jangan nanti pertanyaan dibaca orangnya nggak ada, besok nanya lagi. Ya. Baik, kita sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasul ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidza wa arhamur rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.